Perkenalkan, nama saya Sesni Tunis, NIM 21130046, Teknik Informatika Diploma 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang security komputasi awam dengan layanan Google Chrome yang akan membahas tentang yang pertama, pendahuluan layanan yang diambil, kemudian yang kedua, masalah keamanan yang sering terjadi pada pengguna smartphone, yang ketiga, tujuan dari layanan yang diambil, dan yang keempat, manfaat fitur atau aplikasi tersebut. Google Chrome sendiri adalah sebuah peramban atau browser web yang dikembangkan oleh Google. Peramban web ini dirilis pertama kali pada tahun 2008 untuk sistem operasi Microsoft Windows, dan sejak itu telah berkembang untuk berbagai sistem operasi termasuk macOS, Linux, iOS, dan Android. Masalah keamanan yang sering terjadi pada pengguna smartphone. Masalah yang sering terjadi yaitu yang pertama, data yang hilang atau dihapus. Tindakan pembersihan dapat menghapus dan penting seperti cookie atau kata sandi yang disimpan. Kemudian, pengaturan custom yang hilang. Pengaturan custom pada Chrome seperti tema atau tata letak halaman beranda mungkin kembali ke pengaturan bawaan. Kemudian, tidak menghapus semua jenis malware. Beberapa jenis malware atau virus mungkin tidak dapat dihapus sepenuhnya melalui pengaturan Chrome. Kemudian, tidak menyelesaikan masalah akar. Jika virus berasal dari aplikasi atau area lain di perangkat, pembersihan Chrome mungkin tidak akan menyelesaikan masalah pada tingkat yang lebih dalam. Tujuan dari pembersihan virus melalui layanan Google Chrome yaitu yang pertama, pembersihan aplikasi dan ekstensi, menghapus atau menonaktifkan ekstensi dan aplikasi yang mencurigakan atau berpotensi berbahaya yang dapat terkait dengan Google Chrome. Kemudian yang kedua, pembersihan data penyimpanan lokal, menghapus dan penyimpanan lokal yang terkait dengan Chrome termasuk cookie, cache, dan data situs web. Kemudian, pemulihan pengaturan ke pengaturan bawaan, mengembalikan pengaturan Chrome dan ke konfigurasi standar atau pengaturan bawaan. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari menghapus virus melalui layanan Google Chrome. Yang pertama, perlindungan terhadap ancaman browser. Membersihkan ekstensi atau plugin yang mencurigakan dapat mengurangi risiko terhadap ancaman keamanan yang mungkin mempengaruhi penggunaan saat menjelajah internet. Kemudian yang kedua, pemulihan pengaturan bawaan. Mengembalikan pengaturan Chrome ke konfigurasi bawaan dapat membantu menghapus perubahan yang dibuat oleh malware seperti perubahan mesin, pencari default, dan halaman beranda. Kemudian yang ketiga, pembersih data penyimpanan lokal. Menghapus data penyimpanan lokal termasuk cookie dan cache membantu menghilangkan jejak aktivitas online yang mungkin telah dimanfaatkan oleh malware. Kemudian pemulihan kerja browser. Membersihkan ekstensi dan data penyimpanan lokal yang tidak perlu atau berbahaya dapat membantu meningkatkan kinerja browser, mengurangi beban pada sistem, dan mempercepat waktu muat halaman. Baik, pertama-tama kita masuk ke setelan, kemudian pilih aplikasi dan notifikasi. Kemudian pada info aplikasi ini, kalau ada aplikasi tanpa logo berarti itu adalah aplikasi yang terinstall tanpa sepengetahuan. Jadi kita kembali dan kita masuk ke Google Chrome. Kemudian pada Google Chrome kita pilih tanda titik 3 pada pojok kanan atas. Kemudian kita pilih privasi dan keamanan. Pada privasi dan keamanan kita pilih safe browsing. Nah, pada web browsing ada 3. Jika teman-teman pilih yang pertama, maka teman-teman mengunjungi situs-situs tidak resmi atau situs-situs berbahaya, maka tidak bisa untuk membuka situs tersebut. Kemudian perlindungan standar.
jika teman-teman mengunjungi situs-situs berbahaya atau tidak resmi, maka akan bisa. Kemudian yang ketiga, jika teman-teman pindahkan ke pengaturan yang ketiga, maka kalian akan memasuki semua situs, walaupun situs yang kalian kunjungi itu sangat berbahaya. Jadi saya rekomendasikan buat teman-teman semua untuk pilih perlindungan yang pertama, itu perlindungan yang ditingkatkan. Kemudian kita kembali, lalu kita pilih notifikasi. Kemudian pada notifikasi ini teman-teman bisa matikan saja, atau mungkin teman-teman pilih notifikasi yang tidak penting untuk teman-teman matikan. Kemudian kita kembali, lalu pilih notifikasi sudah. Kemudian pilih setelan situs. Kemudian pada setelan situs, teman-teman tidak boleh memblokir cookie karena teman-teman tidak akan bisa mengunjungi situs yang penting. Kemudian pop-up teman-teman blokir saja. Lalu iklan, di sini saya sudah blokir. Kemudian ke semua situs. Kemudian pada situs-situs ini teman-teman bisa hapus saja, karena situs ini dapat membahayakan perangkat yang ada di handphone teman-teman semua. Karena tidak bisa dihapus keseluruhannya secara bersamaan, maka teman-teman bisa menghapusnya satu persatu. Baik, sekian dari tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.